know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap to the sound. Jump, jump up and down. Spin, spin all around. Kok kita mau pergi kemana? Kok pakai topi, pakai tas, pakai sepatu? Kita mau pergi ke gunung. Ada teman-teman. Hai teman-teman, Selamat tahun baru. Bersama saya, Kanaka dan Kasya. Tuhan Yesus baik ya. yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah. Tuhan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu gunungnya. Sebentar lagi udah mau sampai. Bagus ya. Ada pohon-pohon, ada bunga-bunga, ada burung-burung. Indah ya. Jadi ingat lagu Kudaki-daki. Yuk kita nyanyikan lagu Kudaki-daki.
melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kok di mana ini? Dede takut. Kok gelap? Nanti ada ular. Jangan takut, Dek. Kan ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Yuk kita nyanyikan lagu Jangan Takut. Tuhan Yesus beserta kita, jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Teman-teman, mari kita nyanyikan satu kali lagi.
Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesus terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah jaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai G-Kids, bersama dengan Losovero. Selamat tahun baru 2022. Hari ini kita kembali beribadah di tahun yang baru, di minggu pertama tahun 2022. Ya, siapa yang masih bersemangat? Siapa yang semangat untuk menghadapi tahun yang baru? Yuk, kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Losovero mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami melewati tahun 2021. Mungkin bagi kami juga adalah tahun yang tidak mudah. Tapi kami percaya ketika hari ini kami boleh beribadah di tahun yang baru. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di tahun yang baru ini. Itu karena anugerah Tuhan. Tolong kami supaya anak-anakmu juga Losovero hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan dan juga beribadah dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Pesan hari ini yang anak-anak akan pelajari, ya. Ayo semuanya siap-siap, ya. Losovero akan sebutkan satu kali, lalu anak-anak menirukannya, ya. Aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Mudah ya? Yuk, sekarang tirukan anak-anak. Ya, dengan gerakannya. Semua bangkit berdiri. Tirukan dengan suara yang keras, ya. Ini juga menjadi janji kalian kepada Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Sekali lagi ya. Semuanya pasti bisa. Kelas kecil ataupun kelas besar, ya, mengingat pesan hari ini. Siap? Aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Kids, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Don't be afraid. Jangan takut. Ya, tadi seperti Kasya yang tadi bersama kokonya sedang jalan-jalan di hutan, mau naik ke atas gunung, tiba-tiba dia berada di hutan yang gelap. Lalu kemudian dia merasa takut. Ya, dia takut kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya,
saat itu di dalam kegelapan. Ya, bisa jadi nanti ada ular atau binatang buas yang lainnya, sehingga dia mengalami ketakutan. Ya. Demikian juga dengan bapak yang satu ini, ya, dia juga mengalami ketakutan. Tetapi apa yang menjadi ketakutannya? Yuk kita mau lihat sama-sama sebuah kisah yang mungkin anak-anak sering lihat. Saksikan baik-baik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, yang anak-anak lihat tadi itu dari cerita firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Bercerita tentang Bapak Yusuf. Bapak Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk menjadi papa dari Tuhan Yesus. Walaupun Bapak Yusuf dan Ibu Maria belum menikah, ya. Lalu kemudian malaikat meneguhkan Bapak Yusuf supaya tidak takut, ya. Lalu kalau malaikat berkata seperti itu, apakah artinya Bapak Yusuf tidak akan mengalami kesulitan? Tentu tidak. Bapak Yusuf masih akan mengalami berbagai macam kesulitan, ya. Tetapi dikatakan bahwa ada Tuhan Yesus yang akan lahir, ya, menjadi anak dari Bapak Yusuf, itu disebut sebagai Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Walaupun ada kesulitan, nanti setelah Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang sedang mengandung, ya, harus pergi, ya, dari tempat mereka berada menuju ke Bethlehem, ya, ada kesulitan yang terjadi, ya. Banyak tempat tinggal atau penginapan yang menolak mereka, sehingga kemudian mereka harus melahirkan di kandang, ya. Lalu apalagi kesulitan yang terjadi? Lalu kemudian Raja Herodes ingin membunuh bayi-bayi, ya. Sehingga apa? Mereka harus mengungsi ke Mesir, ya. Bukankah itu kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ya? Tetapi kenapa malaikat mengatakan jangan takut? Ya, karena Tuhan Yesus, Tuhan beserta dengan mereka. Walaupun mereka mengalami kesulitan, tetapi Tuhan menolong mereka. Sehingga juru selamat boleh lahir dan juga menjadi penolong, menjadi penyelamat untuk semua orang yang ada di dunia. Nah, kata jangan takut tidak hanya diberikan kepada Bapak Yusuf, tapi juga diberikan kepada Ibu Maria. Kita bisa lihat itu di Lukas 1 ayat 30. Ya, Ibu Maria juga ketika bertemu dengan malaikat, dia tidak tahu apa sih yang harus dilakukan. Ya, dia belum menikah tetapi harus mengandung. Mengandung itu nggak enak. Severo ketika mengandung 2 anak muntah-muntah, ya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya, susah bernafas, ya.
apalagi ketika melahirkan itu dengan cara operasi ya, itu dipotong, ya. Itu juga mengalami kesakitan. Ya. Tetapi kenapa malaikat mengatakan tidak takut? Ya. Kenapa? Karena Tuhan beserta. Demikian juga dengan para gembala. Ketika berjumpa dengan malaikat yang hendak memberitakan kabar tentang kelahiran juru selamat, ya, di Lukas 2 ayat 10 sampai 11, malaikat juga mengatakan jangan takut. Ibu Maria dan para gembala dipilih oleh Tuhan, ya, untuk menjadi alatnya. Ya. Ibu Maria menjadi mama dari Tuhan Yesus, para gembala menjadi pemberita kabar kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, dikatakan jangan takut. Bukan berarti tidak menghadapi kesulitan, ya, tetapi mereka akan tetap mengalami kesulitan. Dan Tuhan beserta mereka. Tuhan menolong mereka. Kabar gembira, kabar yang baik tentang kelahiran Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat daripada segala ketakutan mereka. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini mengatasi semua ketakutan yang kita punya. Itu semua karena Tuhan beserta kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang lebih daripada segala-galanya ada bersama kita. Kita tidak perlu takut. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan anak-anak semua? Anak-anak, Lause kita adalah duta-duta kerajaannya. Seperti yang Losovero bilang minggu lalu, kita juga anak-anak yang dipilih Tuhan, ya, untuk menjadi duta-duta kerajaannya. Wakil Tuhan yang ada di dunia ini untuk menceritakan kasih Tuhan. Ya. Tetapi sebagai wakil Tuhan, ini kamu, ya, kita seringkali memiliki ketakutan-ketakutan, dikuasai oleh ketakutan-ketakutan. Ini dia, fear, ketakutan-ketakutan. Ya, sekarang kita lihat, ya. Kita banyak sekali memiliki ketakutan. Takut gelap. Ya, lalu takut binatang buas, takut sendirian, takut apa lagi ya ketakutan kalian? Seringkali ketika kita berbuat baik pada orang lain atau mau menjadi berkat buat orang lain, kita takut ditolak, ya, takut orangnya bakal marah, takut masa depan, takut nggak bisa bicara, nggak bisa melakukan apa-apa, takut masih kecil. Ya. Banyak sekali ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya. Kalau misalnya kita balik gelas ini, apa yang terjadi? It's pasti akan tumpah. Betul sekali. Gelas yang berisi air ketakutan-ketakutan ini akan tumpah. Berantakan deh. Tidak kita inginkan. Tetapi apa yang terjadi jika ada Jesus? Ada Tuhan, ya. Sekarang kita letakkan Tuhan Yesus untuk melindungi kita, ya, untuk bersama-sama dengan kita. Apa yang terjadi kalau dibalik? Tumpah? Tumpah nggak ya? Ini kertasnya tipis loh, tipis sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau dibalik, deg-degan. Apakah ini akan tumpah? 1, 2,
3. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika ada Tuhan Yesus, ya, ada yang melindungi, ada yang menyertai, maka ketakutan-ketakutan kita akan diatasi. Kids, Tuhan Yesus datang untuk mengatasi segala ketakutan kita. Ketakutan kita yang terbesar yaitu maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Sebagai duta-duta kerajaan Tuhan, kita harus selalu percaya bahwa Immanuel, Tuhan Yesus, selalu beserta dengan kita. Memasuki tahun yang baru ini, apakah yang kalian takutkan? Apakah kalian masih takut gelap? Takut bertemu dengan orang yang baru? Apakah kamu masih takut kehilangan? Takut kehilangan orang yang kamu kasihi, takut kehilangan barang-barang yang kamu sayangi, ya, sehingga kamu tidak bisa menjadi duta-duta kerajaannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, kita mau belajar untuk tidak takut. Kita harus percaya dan taat. Kita menjadi anak-anak Tuhan, duta-duta kerajaannya yang taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin di depan kita masih harus mengalami kesulitan, tetapi sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaannya, Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai kita. Seperti janjinya, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh dipilih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi duta-duta kerajaannya. Tuhan, tolong kami, mungkin masih ada banyak ketakutan untuk menjadi anak-anak-Mu, duta-duta kerajaan-Mu, memasuki tahun yang baru ini. Kami memohon supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu G-Kids boleh menjadi duta-duta kerajaan Tuhan yang selalu percaya bahwa Tuhan akan menyertai, beroleh keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan sepanjang tahun 2022 ke depan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu menyertai kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.